Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Renaldi. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast yang mengenai tentang wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini bintang tamu saya bernama Kakak Aurelia. Jadi saya akan membahas topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari termasuk isu-isu perpajakan. Langsung saja saya akan bertanya dengan Kakak Aurelia tentang dasar-dasar wajib pajak. Nah, menurut Kak Aurelia, apa itu wajib pajak dan siapa yang termasuk kategori wajib pajak di Indonesia? Jadi menurut saya di Indonesia ini sebagai masyarakat Indonesia itu wajib membayar pajak. Wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia ini wajib pajak itu dibagi dua macam, yaitu orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP, seperti badan usaha seperti perusahaan, koperasi, dan yayasan. Orang atau badan yang melakukan transaksi yang dikenakan pajak seperti PPN, yang dimana sekarang itu seperti perusahaan, koperasi, itu pasti ada PPN termasuk PPN tertentu. Oke, baik Kak Aurelia, masuk ke pertanyaan kedua. Di sini apa perbedaan antara wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan? Wajib pajak pribadi adalah individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. Dan wajib pajak badan adalah seperti perusahaan, CV, atau koperasi yang memiliki kewajiban bayar pajak yang dihasilkan oleh badan tersebut. Oke. Nah, pertanyaan seterusnya Kak Aurelia, mengapa membayar pajak itu penting bagi negara? Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya sih. Sangat jelas sekali ya pertanyaan jawabannya. Nah, seterusnya Kak, di sini kita kan berkewajiban membayar pajak. Apa saja kewajiban utama yang dipenuhi oleh seorang wajib pajak? Jadi sebelum masyarakat daftar pajak itu harus daftar NPWP, yang dimana itu ada jenis pajak berlaku PPH, PPN, dan lain-lainnya. Melapor pajak juga seperti SPT tahunan, bulanan, itu harus kita upload sih. Terusnya di sini saya akan hak-hak wajib pajak yang sering tidak diketahui masyarakat Indonesia. Apa aja itu, Kak?
hak atas restitusi itu ya seperti pengembalian pajak yang lebih tuh harus dikembalikan. Hak mendapatkan informasi pajakan yang jelas, hak atas perlindungan hukum jika terdapat sengketa pajak. Seterusnya Kak, kan di Indonesia banyak cara untuk melaporkan pajak. Apa saja kira-kira atau bagaimana cara untuk melaporkan pajak yang benar? Jadi semakin canggihnya zaman ini, Indonesia ini kan maju ya, berkembang. Wajib pajak itu dapat dilaporkan melalui e-filing atau langsung datang ke kantor pajak untuk mengisi SPP, surat pemberitahuan yang harus diisi. Seterusnya Kak, kan masih banyak nih yang kayak di Indonesia itu yang kayak NPWP-nya sulit banget buat mendaftar. Bagaimana cara mendaftar sebagai wajib pajak? Jadi untuk sekarang ini ya seperti saya bilang, Indonesia itu kan sudah terupdate lah ya. Bikin NPWP itu sekarang udah gampang, sudah dipermudah sama pemerintah, bisa melalui online di situs DJP online atau bisa langsung ke kantor pelayanan publik. Dan seterusnya Kak, di sini saya akan bertanya, apa pentingnya memiliki NPWP dan apa dampaknya jika tidak memiliki NPWP? Jadi gini, NPWP itu kan identitas perpajakan yang mempermudah perhitungan dan laporan pajak. Tanpa NPWP, masyarakat Indonesia itu bisa dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Jadi kan itu merugikan diri sendiri dan juga mengurangi dampaknya inflasi negara ya. Jadi seorang yang nggak punya NPWP itu dapat 20% lebih tinggi daripada tarif normalnya. Terusnya, apakah NPWP wajib dimiliki oleh semua pekerja? Oh, itu udah pasti. Karena penghasilan pekerja itu kan di bawah PTKP ya. Jadi pekerja itu wajib memiliki NPWP. Seterusnya Kak, di sini saya akan bertanya lagi tentang kepatuhan dan sanksi pajak. Apa saja risiko atau sanksi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya? Salah satunya itu bisa kena denda admin karena tidak ada pelaporan atas pembayaran pajak, bunga atas pajak yang belum dibayarkan, dan ada sanksi pidana yang akan terlapor sih atas penggelapan dana tersebut. Dan seterusnya, di sini Kak, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat? Jadi alangkah baiknya ya kita itu kenal teknologi dan pelaporan pajak itu sejak dini sih, karena kan itu kan memberikan ini insentif atau penghargaan kepada wajib pajak yang terpatuhi gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Nah, seterusnya kita akan membahas tentang teknologi dan pelapor pajak. Di zaman yang udah berkembang ini kan Kak, bagaimana perkembangan teknologi membantu wajib pajak dan melaporkan pajaknya? Oh, jadi untuk zaman sekarang ini udah canggih ya. Pembayaran pajak itu udah gampang, udah bisa melalui online seperti e-filing, e-billing, tax payment. Itu udah nggak wajib kayak dulu, kayak ngantri-ngantri ke sana gitu kan. Udah di rumah udah bisa bayar pakai aplikasi. Dan seterusnya Kak, di sini kita akan bertanya, apa kelebihan penggunaan e-filing untuk pelaporan pajak? Tentunya saya bilang jadi mempermudah juga, hemat waktu, hemat biaya juga, terus resiko kesalahan pengisian formulir kan, karena kalau seandainya tidak balance itu pasti nggak akan sukses. Makanya udah lebih canggih sekarang sih. Terusnya, apa Kak tantangan terbesar yang dihadapi wajib pajak Indonesia saat ini? Jadi menurut saya sih untuk masyarakat Indonesia itu agak ada sedikit kurang kesadarannya ya atas pentingnya pajak, karena sistem perpajakan yang kadang masih membingungkan ya, karena kurangnya masyarakat untuk research
tidak kepercayaan terhadap pengelolaan pajak juga oleh pemerintah. Apakah apakah ada contoh kasus menarik terkait wajib pajak yang bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat? Salah satunya sih seperti perusahaan yang terkena denda besar ya terhadap multinasional yang tidak melaporkan pajak dengan benar. Itulah pentingnya lapor pajak itu menjadi bukti transparan untuk pelaporan pajak. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana nih tips dan edukasinya wajib pajak? Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dengan benar? Jadi untuk cara menghitungnya adalah kan ada PKP, penghasilan kena pajak, dengan mengurangi penghasilan bruto yang seperti biaya jabatan, iuran, pensiun, PTKP itu tarif pajaknya itu progresif sesuai undang-undang pajak penghasilan sih. Nah, apa tips terbaik bagi pemula untuk memahami kewajiban pajak mereka? Jadi untuk zaman yang canggih ini ya bisa dilakukan dengan sederhana sih menurut saya, kayak memahami dulu kayak jenis-jenis pajak, menggunakan teknologi juga, manfaatin seperti aplikasi perpajakan untuk konsultasi dengan konsultan pajak jika merasa bingung gitu sih. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan anak muda? Jadi menurut saya untuk pemerintah itu bisa memasukkan materi perpajakan di kurikulum pendidikan ya sejak dini sih, menggunakan sosial media untuk kampanye pajak biar pendidikan di Indonesia ini memiliki inisiatif pajak sejak dini dan berkontribusi membayar pajak. Oke, mungkin itu saja Kak wawancara pada hari ini. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai untuk memenuhi kebutuhan tugas bahasa Indonesia. See you next later. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.